Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahi wa iyyakum. Kita lanjut ke pelajaran kita tadabbur ayatullah, itu merenungkan memahami ayat Allah, kajian tafsir. Pada minggu yang lalu kita telah berbincang tentang sifat-sifat orang munafikin, yang mana Allah menggambarkan kepada kita sifat-sifat mereka agar kita tidak terjerumus ke dalam sifat-sifat mereka tersebut, sekaligus kita berhati-hati terhadap mereka. Sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir, ya, jangan sampai memuliakan orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Itu tujuannya juga, di antara faedah juga ketika Allah menggambarkan kepada kita sifat-sifat orang munafikin, jangan sampai memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah, dan jangan sampai menjadikan ya wali atau penolong atau sahabat orang-orang yang menjadi musuh Allah. Selanjutnya ayat yang berikutnya dari surah Al-Baqarah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Firman Allah yang mulia ini memanggil manusia. Ya ayuhan nas. Panggilan ini ditujukan sebagaimana para ulama tafsir menafsirkan, an-nas di sini, maksud di sini adalah yaitu al-kafirin wal munafiqin, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Rabbakum, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Ya, ini Allah menyebutkan, mengingatkan manusia tugasnya yang utama adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam ayat lain disebutkan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia ya kecuali hanya untuk mengabdi, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Di sini Allah memanggil manusia, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ketika Allah menggambarkan kepada kita tiga golongan umat manusia, yaitu orang mukmin, orang kafir, dan orang munafikin. Kemudian Allah memanggil ya orang kafirin dan munafikin, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai para manusia, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi atau termasuk orang-orang yang bertakwa. Panggilan Allah di sini, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Kita katakan di sini adalah awal perintah di dalam Al-Qur'an, ya, yang bersifat amr dengan sigatul amr, dengan
dengan dalam bahasa Arabnya itu fi'il amr, u'budu, sembahlah. Perintah yang pertama dalam Al-Quran adalah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para ulama mengambil faedah dari ayat yang mulia ini bahwa di antara dakwah yang wajib ya disebarkan oleh para dai pertama sekali adalah mengajak manusia untuk menghambakan diri kepada Allah secara ikhlas, yaitu mengikhlaskan segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa asas dakwah para dai mestinya adalah menyeru manusia untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena berdakwah mengajak manusia untuk memurnikan segala bentuk ibadah mereka, ya, terhindar dari segala bentuk kesyirikan, baik itu kesyirikan yang besar ya ataupun syirikan yang kecil, syirkul akbar ataupun syirkul asghar, ataupun sifat riya dan segala macamnya. Juga membersihkan ibadah mereka dari segala bentuk khurafat, bid'ah-bid'ah dan segala macamnya. Ini hendaknya yang menjadi perhatian para dai dan juga kita bagi orang belajar sebagai dalil bagi kita. Asas dakwah yang benar adalah apabila dai tersebut mengajak kita untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, kita melihat asas dakwahnya apa. Ya, untuk menilai dakwah orang ini benar atau salah adalah ketika kita melihat kemana dia mengajak manusia. Apakah pertama sekali kepada kelompok dia untuk membaiat imam-imam mereka dan segala macamnya. Kenapa? Karena aliran-aliran yang menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengajak manusia di luar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pertama sekali. Kalau orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah atau ahlu bid'ah yang lainnya, mereka pertama sekali mengajak manusia yaitu untuk memikirkan dalil-dalil tentang keadaan Allah. Yang mereka punya istilah al-qasdu ilan nazar, berkeinginan atau an-nazar, berkeinginan untuk melihat, memikirkan dalil-dalil tentang keberadaan Allah. Ini kalau orang-orang Mu'tazilah pertama sekali. Oleh sebab itu, kebanyakan di perguruan tinggi yang diajarkan di negara kita adalah mazhab seperti ini. Makanya di antara istilah mereka, kalau kamu mau belajar akidah yang benar, artinya apa? Kamu harus pulang dulu. Artinya sebagaimana kamu masuk rumah tanggalkan sendal kamu, kalau kamu mau belajar akidah yang benar, lepaskan dulu keyakinan kamu. Ibarat kamu belum mengenal Allah. Lalu nanti kita akan mengupas dalil-dalil tentang dalil tentang menunjukkan adanya Allah. Nah, inilah yang mereka sebut dengan akidah al-filsafat, yang mana disebarkan di kebanyakan perguruan tinggi yang mereka namakan akidah filsafat, bukan akidah Islam. Nah, jadi mereka pertama sekali itu, Allah itu ada, apa dalilnya ada? Kalau Allah itu ada di mana? Jadi begitu mereka. Dakwah para anbiya dan para dai yang ingin mengikut jalan anbiya, para ulama mengatakan asas dakwah mereka adalah mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Adapun aliran-aliran lain sebagaimana kita lihat, ada yang pertama sekali mendakwahkan manusia apa? Untuk melaksanakan akhlak saja. Akhlak saja dulu. Kenapa? Karena kalau akidah berat umat ini untuk diajak berakidah, atau akan memecah belah, atau akan menyebabkan pertengkaran antara kita, pertentangan antara kita. Jadi menurut mereka berdakwah kepada tauhid adalah dakwah yang memecah belah umat. Atau ada lagi gerakan yang dakwah pertama mereka adalah tatbiqus syariah. Ya, tatbiqus syariah. Mereka gambar-gambarkan di sana sini bahwa kita wajib menekankan syariat Allah. Yang mereka maksud syariat di sini adalah tatbiqul hudud, yaitu melaksanakan hukum-hukum tentang ya hudud. Itu hukum pamannya orang mencuri, orang berzina. Nah, ini yang mereka pahami. Padahal tatbiqus syariah semua muslim wajib, tapi syariah yang pertama sekali ditegakkan adalah dasar dari syariat akan tegak adalah dengan menegakkan tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Inilah konsep dakwah yang ditegaskan para ulama yang mesti menjadi perhatian para dai pertama sekali. Kenapa? Walaupun seseorang tadi
berakhlak yang mulia sebagaimanapun mulianya, tetapi apabila di dalam ibadahnya penuh dengan kesyirikan, maka seluruh amalannya tadi tidak akan diterima oleh Allah, dan dia menjadi orang yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Maka akhlak yang mulia tidak akan ada manfaatnya tanpa akidah yang murni, yang bersih. Nah, oleh sebab itu, apakah orang-orang kafir Quraisy dahulu itu tidak berakhlak mulia? Ada, mereka punya akhlak mulia. Tetapi ibadah-ibadah mereka dicampur oleh syirik. Mereka ada sholat, mereka ada zakat, membantu orang fakir miskin, segala macamnya. Tetapi ada hal yang menjadi landasan untuk syarat diterimanya ibadah mereka adalah ketika mereka mencampurkan hak-hak Allah dengan hak makhluk. Ketika mereka memberikan hak Allah kepada makhluk. Nah, oleh sebab itu nggak ada artinya. Walaupun sekarang ini umpamanya kita hidup di Saudi, umpamanya orang melaksanakan hukum Allah di sana. Apakah melaksanakan hukum Allah tersebut dapat membebaskan kita dari adab Allah tanpa diiringi oleh tauhid? Tidak. Yang pertama sekali adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Segala bentuk ibadahnya murni kepada Allah. Nah, ini ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Rabbakum, ya kenapa disebutkan di sini Rabbakum? Karena mengingatkan kita akan nikmat Allah kepada kita. Dialah yang mendidik kita, yang menciptakan kita semuanya. Pada ayat berikutnya, sambungan ayat, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini dalil, yaitu tauhid rububiyah sebagai dalil tentang tauhid uluhiyah. Ketika Allah sajalah yang berkuasa menciptakan kita, nggak ada campur tangan siapapun, wala nabi, wala malaika, wala nabi, wala wali, wala siapapun. Tidak satupun orang yang ikut campur dalam menciptakan kita. Hanya Allah saja yang kuasa menciptakan kita. Ketika itu hendaknya kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Ketika dialah yang menciptakan kita, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqakum, menikmat. Para ulama Ibnu Katsir dan lainnya menyebutkan, mengingatkan ketika kita kepada nikmat khalq, ya ciptaan Allah kepada kita. Ketika Allah telah menciptakan kita, berarti kita sudah satu langkah. Karena orang yang tidak pernah lewat, ya tidak diciptakan oleh Allah di dunia ini, tidak akan pernah masuk surga. Nah, begitu. Satu nikmat ketika Allah menciptakan kita, maka kita mensyukuri nikmat tersebut dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Yaitu walladzina min qablikum, mengingatkan lagi yang telah menciptakan nenek moyang kalian, yaitu orang-orang sebelum kalian. Oleh sebab itu, ya, banyak dalil-dalil menunjukkan tentang wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Pertama adalah dialah yang menciptakan kalian, dan juga orang-orang sebelum kalian. Kalian yang mengagung-agungkan nenek moyang kalian, atau kalian ada yang menyembah nenek moyang kalian, semuanya itu makhluk bagi Allah. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Kalian kagum dengan ketakwaan mereka, lalu kalian fanatis terhadap mereka, mengagungkan kuburan mereka. Walladzina min qablikum, itu adalah makhluk bagi Allah. Allah yang menciptakan mereka. Ingatlah kalian, semua kalian dan juga nenek-nenek moyang kalian adalah makhluk bagi Allah. Maka ikhlaskanlah ibadah kalian kepada Allah. Jangan mengambil antara sebagian kalian dan bagian lainnya sebagai sembahan. Ini nikmat yang paling agung adalah nikmatul khalq, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Ini dalil kenapa Allah disuruh kita hanya menyembah Dia, karena memang Dia saja yang menciptakan kita. Karena memang Allah saja mendidik kita semenjak mulai dari lahir, ya, kita diciptakan dalam rahim, diberi kita hanya makan dalam rahim. Nikmat keciptaan, kalau kita ingat, tak terhitung bagaimana besar nikmatnya. Mulai dari betapa dinikmatinya orang tua kita, dilahirkannya kita, betapa banyaknya orang yang tidak punya anak, betapa sengsaranya mereka, betapa susah payah mereka ingin mendapatkan keturunan. Ketika Allah memberi rahmat kepada orang tua kita, dijadikan kita janin di dalam perut ibu kita, siapa yang beri kita makan ke sana? Siapa yang kemudian kita lahir dalam keadaan selamat, panca indera kita? Betapa banyaknya juga orang yang tidak selamat ketika lahir. Ingat nikmat ciptaan Allah ini, hendaknya manusia ketika ingat, apakah ikut patung-patung,
atau sesembahan selain Allah itu berpengaruh kepada dalam ciptaan kalian? Kalau kalian umpamanya lahir buta sebelah, mungkin kalau patung-patung tersebut atau wali-wali tersebut atau orang-orang yang kalian pertuhankan selain Allah, yang kalian meminta kepadanya selain Allah, dapat memberi mata, dapat memberi pendengaran jika kalian lahir dalam keadaan tuli? Ini nikmat ciptaan Allah. Ini nikmat ciptaan Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dengan segala nikmat ciptaan Allah kepada kita. Kemudian walladzina min qablikum, diingatkan lagi dengan nikmat orang tua kita, kepada orang tua kita dan juga orang-orang sebelum kalian. Dan orang-orang sebelum kalian itu adalah makhluk bagi Allah. Jangan kalian mengkultuskan mereka, siapapun mereka, bagaimanapun hebatnya di dalam ilmunya, dalam amalnya, dalam bangunan harta segala macamnya, semuanya makhluk bagi Allah. Walladzina min qablikum, oleh sebab itu kalian jangan sampai menyembah leluhur atau nenek moyang kalian. Semuanya itu makhluk bagi Allah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang bertakwa. Para ulama di sini memberikan dua pengertian. Beribadah kepada Allah ada salah satu fasilitas yang dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan. Kemudian juga ketakwaan, ya, orang yang beribadah kepada Allah merupakan termasuk orang-orang yang muttaqin. Beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah adalah fasilitas ingin mencapai takwa kepada Allah. Supaya kita apa? Tidak mendapat kemarahan dari Allah. Karena takwa artinya dua. Takut dari kemarahan Allah. Takwa dan arti yang mulia lainnya adalah termasuk orang-orang yang mendirikan ketaatan kepada Allah, yaitu orang-orang yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Jadi maksudnya di sini ketakwaan fasilitas untuk membawa kita kepada ingin menjadi orang bertakwa. Artinya apa? Beribadahlah kepada Allah. Ingin menjadi orang yang terbebas dari kemarahan Allah, jadilah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kemudian juga orang bertakwa sifatnya adalah beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan pamannya saya sudah sampai kepada tingkat ma'rifat, lalu dia tidak perlu lagi beribadah kepada Allah, apakah mereka ini dapat dikatakan orang muttaqin? Ala inna awliya'allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Apa lanjutan ayat? Ala inna awliya'allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu yang aulia Allah itu, orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang pamannya saya sudah sampai kepada tingkat yang tinggi ma'rifat, tidak perlu beribadah, ini orang bukan orang muttaqin, bukan aulia Allah. Karena kata Allah apa? Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak merasa takut dan juga tidak merasa sedih, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi oleh sebab itu para ulama menyebutkan di sini takwa, kita takut dari kemarahan Allah, maka kita disebutkan karena ketakwa itu ditakrifkan oleh para ulama. Di antaranya adalah sebagaimana juga perkataan antara Ubay bin Ka'ab dengan Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab bertanya bagaimana makna takwa itu. Jadi bertanya, apakah kepada engkau lewat di jalannya berduri? Iya. Bagaimana engkau menempuhnya? Syammartu. Artinya apa? Hati-hati. Artinya apa? Berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam beramal, jangan sampai dia melakukan sesuatu yang membuat Allah marah. Kalau Ali bin Abi Thalib, indah lagi perkataannya, al-imanu bil jalil wa tasriqu bit tanzil wal amalu li yaumir rahil wa ridha bil qalil. Al-imanu bil jalil, takwa ditarifkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah itu beriman dengan Allah, ya. Wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan Al-Qur'an. Wa ridha bil qalil, artinya apa? Qanaah. Bukan berarti tanpa berusaha, tapi kalau dia sudah berusaha, ya ridha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Wal amalu li yaumir rahil atau istidad li yaumir rahil, atau bersiap-siap untuk hari akhirat, yaumir rahil, hari perpindahan. Kita akan pindah ke sana.
kampung akhirat. Takwa banyak diterapkan. Di antara takwa oleh ulama juga adalah yaitu ittiba'ul awamir wa wartarkun nawahi wa istinabun nawahi, yaitu mengikuti semua perintah Allah, menjauhi segala larang-larang Allah. Itu takrif takwa diterangkan oleh para ulama. Banyak ungkapan ulama tentang makna takwa tersebut. Nah, kemudian Allah mengingatkan dalil-dalil tentang wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Pertama, nikmatul khalq, bagi kita dan orang-orang tua kita, nenek-nenek moyang kita. Ya, yang mana nenek moyang kita mungkin pernah menjabat, nikmat itu semuanya berdasarkan Allah. Pernah jaya, pernah berkuasa, pernah bagaimanapun, semuanya itu atas pemberian Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda, kemudian mengingatkan akan tempat tinggal kita, yang telah menjadikan bumi bagi kalian firasya, sebagai tempat tinggal. Allah jadikan bumi, kalau kita hidup ya tidak di bumi, belum tahu bagaimana kehidupan kita. Bahkan kita hidup di tempat negeri yang memang cuacanya cocok, semua orang itu sesuai dengan pertumbuhan, hatta makanan pun sekalipun. Oleh sebab itu tumbuh-tumbuhan yang ada di negeri Arab nggak bisa hidup di negeri Indonesia sebagiannya, ya. Oleh sebab itu juga umpamanya orang mengatakan sekarang ini kacang kedelai kan lagi tinggi harganya. Katanya itu nggak boleh, nggak bisa biji biji yang disemai itu kalau datang di luar negeri nggak cocok ditanam di Indonesia. Alasannya kenapa? Karena mudah terserang hama. Jadi setiap bumi Allah telah menciptakan makhluk yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Coba kalau kita hidup di negeri Arab, ketika panas kita nggak kuat, orang sana santai-santai saja. Kalau musim haji saja berapa banyaknya jemaah haji, kalau musim panas banyak yang meninggal. Juga musim dingin begitu. Jadi semua sudah dicocokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bumi sebagai tempat tinggal kita. Alladzi ja'alakumul arda firasya, di bumi Allah jadikan tempat tinggal kita, di mana kita di sana bercocok tanam, berhidup ya bersama di sana. Bagaimana kehidupan kita? Lihat apa yang ada di bumi. Allah lah yang menciptakan apa yang kalian nikmati di bumi ini sebagai tempat tinggal kalian, sebagai kelangsungan kehidupan kalian. Kalian ada perdagangan, ada bercocok tanam, semuanya itu adalah atas nikmat Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal bagi kalian. Bagaimana kita terangkan juga di bumi umpamanya betapa banyaknya bentuk tanaman ya sebagai kekuasaan Allah. Kalau ditanam di tanah yang sama, tumbuhannya berbeda, disiram dengan air sama, tetap berbeda hasilnya. Kita katakan umpamanya, kalau kita tanam terung di samping cabai tetap pedas, terung tetap tidak pedas. Tidak pernah pindah pedasnya cabai kepada terung. Siapa yang mengatur? Kadang hidupnya dekat samping satu tanahnya itu juga yang lembut, tetap itu juga air yang disiram. Siapa yang mengatur? Allah. Semuanya Allah mengatur. Ingatlah bagaimana kehidupan kalian di bumi memfasilitaskan segala kebutuhan kalian di bumi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan kalian tempat tinggal di bumi dan menciptakan segala kondisi untuk mendukung kesenangan kalian hidup sementara di bumi. Apa saja kebutuhan? Air, pepohonan, buah-buahan, makanan, ada gunung, segala macam yang diatur oleh Allah SWT. Nah, kalau begitu, nggak ada yang memiliki bumi kecuali Allah, tiada yang dapat mengatur kehidupan di bumi kecuali Allah. Kenapa kalian masih beribadah kepada selain Allah? Ini maksudnya. Ini ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Ya, sembahlah Tuhan kalian saja. Maksudnya apa? Dalil-dalilnya berikutnya adalah nikmatul khalq. Kepada diri kita diingatkan, kepada orang tua kita diingatkan, kemudian tempat tinggal kita, maskan, wa ma'kal, dan kedua ma'isyah, kehidupan kita diingatkan. Semuanya apa yang kalian nikmati di bumi itu hanya atas apa? Pemberian Allah. Wassama'a bina'a, dan menjadikan langit sebagai atap bagi kalian. Apa yang ada di langit? Allah turunkan hujan dari langit. Ada matahari, kalau tidak ada matahari dapat kelangsungan hidup kita. Ada bulan, ada bintang, yang menjadi semuanya
fasilitas, kelangsungan, kelancaran kehidupan manusia di dunia ini. Ingatkan lagi nikmat kepadalah yang telah menjadikan langit bagi kalian sebagai wa anzala minas samaa'i ma'a. Di antara nikmat yang khusus dari langit disebutkan oleh Allah sini adalah turunnya air. Nikmat air. Nikmat air adalah nikmat yang paling agung kalau manusia coba memikirkan. Nikmat air. Ya. Cobalah kalau umpamanya air ada, tetapi nggak bisa diminum, ada nggak manfaatnya? Hah? Dan ada sekarang ini di negara-negara lain itu orang-orang sekarang ini sedang merebutkan sumber air. Cukup nanti sumber air saja kalau di stop oleh Allah, bagaimana kehidupan kita? Air ada tapi nggak ada yang bisa diminum, bagaimana kira-kira? Semuanya asin semua, bagaimana kira-kira? Diberikannya kita air tawar, air yang bisa diminum, inilah nikmat dari Allah SWT. Alladzi anzala minas wa anzala minas samaa'i ma'a. Nikmat diturunkannya hujan langit. Kemarin pernah kita cerita tentang bahwa ada orang bisa bikin, ya di lokal kalau nggak salah pelajaran mahasiswa waktu itu, ada yang bikin hujan bikinan. Saya katakan, bagaimana dia bikin? Untuk bikin 1 hektar tanah saja hujan buatan itu berapa biayanya? Jangankan 1 Jember bisa dihujani dengan hujan buatan. Kan ada katanya dikondisikan udara itu dengan apa namanya, kondisi tertentu sehingga terkumpul air lalu turun hujan. Saya katakan, bagaimana bentuk hujan turunnya? Betul nggak seperti hujan diturunkan Allah? Nggak bisa. Kalaupun bisa dia bikin hujan buatan, berapa hanya bisa dia mengairi? Terbatas sekali. Dan itu berapa biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan hujan buatan itu? Subhanallah. Ini Allah berikan kepada kita hujan yang begitu gratis. Kalau ada orang katakan bisa orang Jepang bisa bikin hujan buatan semuanya, berapa dia bisa bikin hujan buatan? Untuk 1 Jember saja, jangan 1 Jawa Timur, 1 Jember saja berapa kira-kira biayanya? Hujan 1 jam saja, jangan sebagaimana 1 malam gitu, 1 jam saja untuk 1 Jember berapa biayanya yang mengeluarkan untuk hujan buatan itu? Bisa kondisikan enggak? Ini Allah memberi nikmat kepada kita, mengingat pada nikmat air ini. Nikmat air memang nikmat yang sangat. Kalau nggak ada air, apa yang kita lakukan sekarang ini? Yang kecil saja, cuci baju gimana? Hah? Ya, jangan kita bicara mandi segala macam, lagi cuci baju saja, mandi semacam kebutuhan yang lainnya, apa bisa? Untuk masak makanan nggak ada air, gimana kira-kira? Untuk hidupkan tanaman-tanaman semuanya yang disebutkan oleh Allah berikutnya, yaitu fa'akhraja bihi minat thamarat. Dengan perantara air itulah tumbuh-tumbuhan, keluarlah buah-buahan yang kalian nikmati. Baik dari untuk kalian gulai, mulai dari cabai, kunyit semuanya, untuk kalian makan, apel, anggur semuanya itu buah-buahan. Ya, padi, kacang kedelai semuanya itu tumbuh dengan air. Siapa yang menurunkan air itu? Allah. Sekarang wali bisa nggak minta hujan? Yang biasa, atau meminta kepada selain Allah, bisa nggak menurunkan hujan? Nggak bisa. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Nah, oleh sebab itu hendaknya ketika Allah di sini mengingatkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat agung yang melazimkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Nikmat air, ya, nikmat. Wa anzala minas samaa'i ma' fa akhraja bihi minats tsamarat. Dia keluarkan dengan air tadi berbagai macam bentuk buah-buah. Kita katakan tadi, disiram dengan air yang sama, ya, masing buah-buahan tetap membuahkan buah yang tersendiri. Siapa yang mengatur semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Rizqan lakum, Allah katakan bagi rezeki bagi kalian. Ini nikmat diturunkan Allah, rezeki bagi kalian. Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Kemudian Allah katakan fala taj'alu lillahi, ditakkidkan lagi. Jadi kalau umpamanya tadi Allah katakan sebagaimana diterangkan oleh para ulama dalam kaidah tafsir adalah setiap perintah itu mengandung larangan di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah sediakan u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, itu terkandung di sana larangan. Jangan sembah selain Tuhan kalian.
Tapi di sini nas lagi, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian ambil tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, dan kamu tahu sendiri bahwa tandingan-tandingan kamu ambil itu enggak satu pun dapat memberi manfaat dan juga tidak memberi mudarat. Dan kamu tahu sendiri yang menghidupkan kalian, yang mematikan kalian, menciptakan kalian, memberikan rezeki, makan semuanya siapa? Allah. Kenapa kalian masih menyembah selain Allah? Sedangkan kalian saja, kalau ada orang membuat baik kepada kalian, lalu berterima kasih kepada orang lain, bagaimana? Nggak terima kan? Walillahi mathalul a'la. Ketika ada umpamanya tetangga A memberi hadiah pada kita, lalu kita pada tetangga B yang kita ucapkan terima kasih, bagaimana kira-kira? Makul nggak? Satu hal yang manusia itu secara akal pun tidak diterima. Walillahi mathalul a'la. Kemana? Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah, kalian saja nggak reda hal seperti itu. Sekarang Allah telah menghidupkan kita, menciptakan kita, menurunkan rezeki untuk kita, menjadikan bumi ini tempat yang layak untuk kita hidup. Kemudian di langit Allah berikan segala fasilitas untuk kelangsungan kita hidup di bumi ini. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ya. Kamu beribadah kepada selain Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu sendiri. Kalian tahu sendiri, ya, kalian sudah tahu, wa antum ta'lamun, bahwa tandingan-tandingan itu tidak sedikit pun dapat memberi manfaat dan mudarat, dan kalian pun tahu bahwa yang berkuasa hanyalah Allah. Dan itulah kalian tahu sebetulnya bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah semata, karena Allah sajalah yang berkuasa, yang mengatur kehidupan kalian dalam segala segi. Ayat ini dikatakan oleh ulama adalah isyarat kepada asyhadu an la ilaha illallah. Ayat berikutnya adalah isyarat kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana pula ini? Sangat azim sekali istinbat ulama. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna mimma nazzalna ala abdina. Kemudian ayat berikutnya, yang mana Rasul itu kan menyuruh manusia untuk menyembah Allah saja. Jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan pada hamba kami, ini tentang apa? Tentang risalah. Ragu kalian tentang risalahnya Muhammad itu, dan apa yang dibawa oleh Muhammad, kalian masih ragu. Ini isyarat kepada apa ini? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Para ulama menerangkan ayat pertama tadi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diterangkan oleh ayat berikutnya itu wa in kuntum fi raibin, jika kalian berada dalam keraguan mimma nazzalna ala abdina, tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Hamba kami di sini maksudnya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para ulama mengatakan manzilah yang paling agung bagi Rasul ada disebutkannya abdina, dinisbahkannya kepada Allah. Abdina di sini menisbah Allah, menisbahkan abd kepada Allah di sini bukan nisbah khalq tapi nisbah li tasyrif. Yaitu nisbah li tasyrif. Bahwa Allah mengatakan hamba kami. Karena itulah manzilah yang paling agung diberikan pada Rasul ala abdina. Ketika juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi, dalam tempat yang sangat agung dikatakan juga disebut dengan bi abdihi. Kemudian jika kalian punya keraguan mimma nazzalna, terhadap apa yang kami turun kepada hamba kami, itu kalian ragu tentang risalah Muhammad dan kepada Al-Quran yang turun kepada Muhammad, ragu ke kalian. Itu artinya apa? Di sini kita katakan jangan kalian ragu. Apa dari ayat dari surah Al-Baqarah? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi. Inilah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Jadi oleh sebab itu, wa in kuntum fi raibin, jika kalian meragukan atau merasa ragu tentang apa yang kami turun kepada hamba kami, yang telah kami turun kepada hamba kami, fa'tu bi surah. Ini kalau ragu, kalian meragukan, ini kita katakan tadi ayat ini sebutkan para ulama Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya menyebutkan bahwa di sini adalah tentang isyarat tentang kebenaran risalah Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu disebutkan, itu konteksnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa juga?
bahwa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah bahwa ibadahlah kalian berdasarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Beribadahlah kalian berdasarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga awal ayat wa in kuntum fi raib. Janganlah kalian, secara kita katakan tadi, ketika ada larangan mengandung juga perintah. Ada perintah mengandung larangan. Di sini jangan kalian ragu. Jangan kalian ragu tentang apa yang dibawa oleh Muhammad itu, bahwa dia itu memang rasul kami. Kenapa memang tidak satu pun sampai sekarang ini mampu mendatangkan satu surat semisal surat Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala fa'tu bi surah. Kalau begitu kalian ragu, coba. Kalau kalian mengatakan bahwa itu adalah karang-karangan dia, Al-Quran itu, fa'tu bi surah. Coba kalian datangkan satu surat saja. Bi surah. Ya. Mim mithlihi, dari perumpamaan, dari seumpamanya. Wa da'u syuhada'akum. Bahkan boleh kalian minta tolong kepada siapapun saja. Wa syuhada'akum. Cari penolong-penolong yang kira mampu membantu kalian membuat suatu surat sebagaimana yang surat yang dibawa oleh diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini terdapat apa? Kebenaran risalah Nabi Muhammad ketika tidak mampunya orang-orang Quraisy yang ahli fasaha, yang ahli dalam bahasanya, nggak mampu mendatangkan seumpama dengan Al-Quran ini. Kebenaran tentang risalah Muhammad ini, bahwa Al-Quran bukanlah karya Nabi Muhammad, semuanya tuduhan para orang-orang sekarang ini mulai membangkitkan kembali. Ya, kata Allah, am yaqul istarahu qultu bi suratin mislihi. Jadi, apakah mereka katakan bahwa Al-Quran itu adalah bikinan-bikinan Muhammad? Am yaqul iftarahu qul fa'tu bi suratin mislihi. Hendaklah mereka katakan pada mereka, hai Muhammad, datangkan satu surat saja seumpama Al-Quran tersebut. Ya. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan seru minta tolonglah kepada siapa saja yang kalian mampu minta tolong, siapapun saja. Ya, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Ayat yang kita bacakan ini di Makkah, Makkiyah kata ulama, dan ayat di Madinah ini, ayat Baqarah kita katakan kemarin, ittifaq ulama wa surat ini surat Madaniyah, bahwa ayat ini juga diulang lagi di Madaniyah. Jadi selalu diancamkan kepada mereka. Pertama diterangkan kepada orang-orang kafir Quraisy, setelah sampai di Madinah, Rasulullah SAW berada di tengah orang Yahudi dan orang-orang munafikin dan para umat yang lainnya, dikatakan, masih kalian ragu? Diulangi, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Ayo datangkan satu surat saja seumpamanya. Wad'u syuhada'akum, seru. Ini adalah panggil siapa saja yang mampu sebagai penolong kalian min dunillah, dari selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian benar terhadap tuduhan kalian bahwa Al-Quran itu adalah bikinan atau ciptaan atau karangan dari Nabi Muhammad SAW. Ini apa ini? Keyakinan kepada kita sampai sekarang, kata Ibnu Katsir, semenjak zaman 14 kurun yang lalu sampai sekarang nggak bisa satu, ya apalagi zaman sekarang yang dahulu diagungkan oleh ulama, dikatakan oleh ulama bahwa orang kafir Quraisy itu mahir sekali dengan fasih dalam Al-Quran, dalam berbicara bahasa Arab itu. Fasah al-fasaha. Ya, sangat ahli. Oleh sebab itu mereka dikatakan para ulama, diberikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menunjukkan i'jaz, melemahkan mereka, yang mereka itu berbangga-bangga di suqas, di suk-suk mana saja, di pasar-pasar tuh mereka tuh artinya bersyair itu sebagai membangga gitu. Datanglah Al-Quran, lalu jadi nggak satu pun lagi orang bisa membanggakan syair-syairnya. Ketika datangnya Al-Quran kalamullah mengalahkan segala syair-syair yang dibanggakan oleh mereka. In kuntum shadiqin, jika kalian benar dalam tuduhan-tuduhan kalian tersebut, atau kalian benar dalam kiraan-kiraan kalian tersebut. Jadi kita katakan ayat ini adalah cegahan kepada kita, jangan merasa ragu lagi tentang Al-Quran, tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena memang orang-orang yang menuduh sampai sekarang nggak pernah membuktikan dakwah mereka tersebut atau tuduhan mereka tersebut mampu mendatangkan satu surat saja dari semisal surat Al-Quran. Fa'ilam taf'alu, jika kalian tidak berbuat, walan taf'alu, sekali kalian tidak akan mampu melakukan, fattaqun nara, takutlah kalian akan api neraka. Artinya apa? Di sini Ibnu Katsir juga menyebutkan para ulama lain
Fa in lam taf'alu adalah untuk yang madi. Artinya apa? Jika kalian tidak mampu, karena lam kalau masuk kepada fi'il mudhari apa artinya? Membalikan kepada makna al-madi. Jika kalian tidak mampu melakukan, memang umat-umat lalu tidak sampai sekarang. Walan taf'alu, lalu Allah tahadda lagi sampai akhir zaman nggak akan pernah bisa. Walan taf'alu, tidak akan pernah mampu melakukan itu. Kalian nggak mampu sekarang, juga orang berikutnya nanti sampai hari kiamat, walan taf'alu, nggak akan pernah mampu melakukan. Walan taf'alu. Oleh sebab itu lan di sini sama istilahkan oleh ulama adalah lan ditakbid. Anu kata menerangkan, ini faedah ini adalah ya, tahaddi Allah menentang kaum Quraisy dan para orang-orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menentang umat-umat yang sampai akhir zaman. Walan taf'alu, kalian tidak akan pernah mampu. Jadi tidak hanya cukup fa illam taf'alu fattaqun nar, enggak. Fa illam taf'alu ditakkid lagi walan taf'alu. Jadi kalian nggak mampu sekarang, juga orang-orang setelah kalian nanti nggak akan pernah mampu. Ini maksudnya. Ditakkid 2 kali. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Di sini memberikan kepada kita yaitu keyakinan kita kepada Al-Qur'an dan tentang risalah Nabi Muhammad, bahwa benar-benar dia itu adalah utusan dari Allah. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Jika kalian kalau memang tidak mampu, artinya berimanlah. Ikutilah ajaran Muhammad tersebut. Ikutilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattaqun nar, jadi takut dengan api neraka tentu dengan mengikut apa yang dibawa. Artinya secara langsung ini perintah, fattaqun nar, takutlah akan api neraka. Bila kalian masih ragu, bila kalian masih menuduh, ya tuduhan kalian tetap dalam tuduhan seperti itu, kalian akan dijebloskan ke dalam api neraka. Ini ancaman bagi mereka yang tidak mau beriman. Fa illam taf'alu walan taf'alu, kalian tidak mau mampu melakukan dan sekali-kali tidak akan. Fattaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka. Artinya apa? Tempat kalian, kalau kalian masih tidak mau beriman kepada Al-Quran dan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, fattaqun nar, tempat kalian nanti di neraka. Takutlah kalian api neraka tersebut. Jadi artinya kita disuruh allati waquduhan nas, yang mana bahan bakarnya adalah manusia. Manusia di sini maksudnya siapa ini? Orang-orang kafir dan munafikin. Bahan bakarnya manusia. Wal hijarah, dan batu. Bagaimana kalau panasnya api kira? Bahan bakarnya itu batu, bukan kayu. Para ulama menafsirkan di sini hijarah ini ada 2. Di antaranya ada juga adalah patung-patung yang disembahan orang-orang musyrikin tersebut akan menjadi bahan bakar api neraka nantinya. Patung-patung mereka sembah. Innakum ma ta'buduna hasabu jahannam. Ya. Antum laha waridun. Ya. Sungguhnya apa yang kalian sembah? Wa innakum ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam. Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah bahan bakar api neraka jahannam. Hasabu jahannam. Antum laha waridun, yang kalian akan masuk ke dalamnya. Ya. Kemudian di sini disebutkan waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah api manusia yang kafir dan munafikin, wal hijarah, dan juga batu. Jadi maksudnya sangat panas api tersebut. Yang mana disebutkan juga dalam sabda Rasulullah SAW bahwa api di dunia ini adalah berapa? Satu bagian dari berapa? 73 atau 70 bagian. Nah, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan semuanya menjadi 70 bagian. Satu menjadi satu panasnya. Oleh sebab itu disebutkan di dalam riwayat lain, yaitu akhafun nas adaban, manusia yang paling ringan azabnya adalah yalbasu na'lain minan nar, makai sendal jepit dari apa? Di neraka. Yaghlu minhu dima'u, tapi menggelegak otaknya ini. Coba bayangkan panasnya. Ya. Sendal saja. Jadi bayangkan, hendaknya ketika kita katakan, sering kita membaca an-nar al-jannah, itu jangan hanya lewat sebagaimana kita lewat membaca umpamanya ya tomat, kacang, bukan hanya seperti itu. Hendaknya mendirenungkan begini. Nar ini yang dimaksudnya bagaimana ini? Betul-betul menimbulkan khauf di dalam diri kita.
Nar di sini nggak seperti nar di dunia ini nih. Jangan api yang di dunia saja. Keinjak puntung rokok kita bagaimana kira-kira? Teriak-teriak kan? Keinjak puntung rokok saja. Alhamdulillah di sini nggak ada yang merokok mungkin ya. Nggak keinjak. Jadi keinjak ya bara api saja itu kita sudah nggak tahan. Bagaimana kalau sempat kita itu dibakar di api dunia, bukan api dunia lagi, api akhirat nanti. Ini sangat berbahaya. Sangat kita takuti. Waquduhan nas. Bahan bakarnya sudah begitu panas, bahan bakarnya batu lagi. Batu itu apinya keras sekali. Ya, oleh sebab itu disebut oleh jenisnya oleh ulama adalah al-kibritul aswad. Jadi kibrit itu bahasa kitanya apa tuh? Batu hitam. Apa? Jadi betul-betul batu yang paling keras dan itu menjadi bahan bakarnya. Nah, wa'iddas lil kafirin yang disediakan untuk orang yang kafir. Di sini adalah tarhib warahbah, yaitu memberikan peringatan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau beribadah. Yaitu maksudnya di sini apa? Orang yang menyembah selain Allah, tempatnya di neraka. Orang yang mau beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW, katanya umpamanya saya berikhlas kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi di luar syariat Islam. Ini adalah ya setelah diutus Nabi Muhammad menjadi penghuni neraka. Karena kata Syekhul Islam Taimiyah, ada orang dalam menjadikan wasitah kepada makhluk ini ada 3. Ada katanya saya tidak perlu wasitah. Apanya? Wasitah dalam arti menerima wahyu dari Allah apa? Saya bisa sendiri langsung kepada Allah. Hadatsani qalbi an rabbi. Saya langsung mendapat wahyu dari Allah, ilham dari Allah langsung pada hati saya. Enggak perlu dengan syariat Nabi Muhammad. Ini orang ini adalah kafir walaupun bagaimanapun dia beribadah kepada Allah. Kalau dia tidak mengikut syariat Nabi Muhammad, dia kafir. Ada lagi orang dalam berwasitah kepada Allah adalah ghulu. Artinya apa? Menjadikan aulia-aulia mereka sebagai wasitah dalam beribadah, menyampaikan ibadah. Jadi umpamanya dia sholat ini, ya sampaikan sholat ini sholat saya ini kepada Allah. Atau dia berdoa, sampaikan doa saya kepada Allah. Wasitah ini adalah musyrik juga, tempatnya di neraka juga. Tapi wasitah yang benar adalah ketika menjadikan Rasul sebagai perantara dalam menerima wahyu, menyampaikan ajaran Allah kepada makhluk, bukan menyampaikan ibadah makhluk kepada Allah. Oleh wasitah di sini terdapat juga adalah para ulama wasitah antara Rasul dengan umat yang menerangkan ajaran-ajaran agama. Ini wasitah yang hak, wasitah yang benar. Jadi kemudian di sini jelas Allah katakan tidak pernah mampu mereka melakukan untuk membuat sebuah Al-Quran. Dalam ayat lain, qul la in istamatil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithliha walau kana ba'duhum di ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya jin dan manusia ini ya bersatu untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, tidak akan bisa. Sekalipun sebagian yang lain menjadi penolong bagi yang lain, bersatu mereka enggak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Diriwayatkan dari Amr bin As, ya, ketika dia belum beriman, pergi ke Musailamatul Kadzab. Ya, Musailamah Al-Kadzab yang mengaku menjadi nabi juga waktu Nabi SAW di Mekah. Apa yang turun kepada sahib kalian katanya? Dia bertanya kepada Amr bin As ini, katanya turun dananya qasirah, balighah. Ya. Dia mendapat ayat itu pendek tapi kandungannya agung sekali. Balighah lagi. Fasihah lagi. Apa contohnya? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lalu dia kata Amr bin As mendung sebentar melihat ke langit lalu dia katakan, apa bunyinya? Ya apa namanya? Saya lupa nih ayat Muzalatul Kasab itu. Ya wabar katanya. Ya, ya wabar. Ya, walakum wa inna fa anta udunani wasadar. Innakum faqar apa namanya? Pelanjutnya innakum innama anta rajulan udhunan wasadar. Semua kemudian
Wasairuka fakirun apa? Apa? Hah? Ya, artinya fakrun di akhirnya fakrun kalau nggak salah. Jadi ayat itu kemudian ditanya bagaimana pendapat yang putra dengan ayatku, kata Musailamah Al-Kadzdzab kepada Amr bin As. Kata innaka la ta'lam inni, apa katanya, innaka la ta'lam anni ya a'rifu annaka takdzibu. Annaka takdzib. Kamu sendiri sudah tahu bahwa saya ini tahu bahwa kamu itu pembohong. Jadi maksudnya itu bukan saya tahu lagi, kamu pun tahu bahwa saya ini tidak percaya dengan kamu, gitu maksudnya. Nggak perlu, kenapa harus tanya saya lagi? Gitu. Innaka ta'lam anni innaka la ta'lam anni a'lamu annaka takdzib. Engkau sendiri tahu bahwa saya ini tahu. Jadi maksudnya engkau tahu bahwa saya ini tahu nih bahwa engkau itu adalah pembohong. Jadi begitu, uslubnya lebih tajam lagi gitu. Bukan dituduh saya ini pembohong, tapi tahu artinya apa? Kamu tahu sendiri bahwa diri kamu itu adalah pembohong, itu maksudnya. Kamu sendiri tahu itu bahwa kamu itu bohong. Jadi oleh sebab itu sampai sekarang, nah kalau ada pula umpamanya memang ada orientalis, kalau nggak di Suriah atau di Lebanon, mencoba-coba membuat ayat Al-Quran. Katanya di Indonesia juga sudah mulai mengekor hal seperti itu. Jadi salah satu perguruan tinggi di Indonesia katanya mau bikin Al-Quran tandingan. Wallahu alam. Orang Arab saja, ya saya tidak bagaimana tahunya pakarnya orang Indonesia ini bahasa Arabnya ya. Orang Arab saja. Yang anehnya lagi kebanyakan orang-orang yang berpikiran seperti itu bahasa Arabnya belepotan. Ya. Nah ini pula yang akan bikin Al-Quran katanya. Nih. Dan pasti apabila mereka berusaha, Allah akan menghinakannya di dunia nanti. Allah pasti akan menghinakannya di dunia. Akan melihatkannya di orang terhina apabila dia melakukan hal-hal seperti itu. Karena Allah berjanji akan menolong Rasul dan orang-orang beriman. Fa'ilam tafa'ulan tafattakun narulati. Di sini juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengambil akidah mereka bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Kecuali orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan. Kenapa? Gak ada manfaatnya. Untuk apa sekarang surga dan neraka? Kan gak ada penghuninya. Sia-sia Allah menjadikan surga neraka sekarang. Padahal banyak dalil menunjukkan bahwa surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah. Mereka berdalil lagi dengan perkataan istri Fir'aun. Ya, Rabbi ibnili indaka fil jannati bait apa? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannati. Kenapa masih kalau memang sudah ada surga, kenapa ini si Fir'aun meminta rumah surga? Berarti surga itu belum ada. Sedangkan kata para ulama menerangkan, jadi bahwa Allah di surga itu menjadikan sesuatu senantiasa menambah hiasin dalam surga itu. Sebagaimana apabila kita baca la haula wala quwata illa billah, apa kata Rasulullah? Wurizat lahu syajaratun fil jannah. Membaca satu la haula wala katanya, nanti untuk Bapak sudah punya nanam pohon satu di surga. Bertambah indah surganya dia. Nah, gimana? Siapa yang ingin indah surganya, banyak pohonnya? Antum tahu lah bahwa memang ya kebun yang indah, yang apa itu, orang Arab itu kalau datang ke Indonesia senang sekali lihat pohon saja. Padahal kita sudah bosan lihat pohon kan. Kenapa? Memang kenikmatan kata mereka, memang kehijauan itu disenangi oleh manusia secara fitrah mereka. Sebab itu orang yang paling indah surganya orang yang banyak juga membaca la haula wala quwata illa billah. Setiap membaca ditanam untuknya satu pohon di surga. Memang selalu surga-surga itu ditambah oleh Allah sesuai dengan amalan hamba-hambanya. Di samping surga itu pun telah indah. Namun tidak menjadi halangan Allah menjadikan surga sebagian hambanya lebih indah dari yang lainnya, memang begitu. Sesuai dengan amalan. Banyak dalil-dalil membuktikan bahwa surga di antara ini ayat ini u'addat lil kafirin, telah disediakan bagi orang kafir. Ini dalil. Dan juga dalil-dalil yang lainnya adalah ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Dan juga dengan hadis tentang adab kubur. Ketika seseorang apabila dikubur, kemudian
Nanti setelah dua malaikat menanyanya, lalu kalau dia seorang yang saleh, futihat lahu abwa, yang dilihatkan tempatnya di neraka, lalu ditutup, lalu diperlihatkan tempatnya di surga. Lalu datang dari apa? Hembusan angin surga kepada dia. Ini faedah surga bagi orang beriman. Adapun faedah neraka bagi orang kafir. Kalau orang kafir dalam kuburnya dibuka baginya pintu surga, lalu ditutup. Kalau seandainya kamu dulu beramal soleh, ini tempat kamu. Tapi karena kamu kufur dengan Allah, inilah tempat kamu. Bukakan pintu neraka, lalu selalu datang kepadanya apa? Itu rasa panas dari api neraka. Masing-masing berdoa. Yang ini orang-orang soleh mengatakan, Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, cepat diringkeng kiamat, karena dia mau cepat masuk surga. Yang ini berdoa, la taqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat, karena dia takut melihat tempatnya. Banyak lagi hadis lain pemanya, subhanallah, yaitu ada hadis tentang adanya surga neraka, ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa arwah para syuhada itu di mana tempatnya, yaitu berada dalam perut burung dan terbang di dalam surga. Banyak dalil-dalil tentang menunjukkan bahwa surga neraka itu telah ada. Wa'iddat lil kafirin. Ini diantara dalil ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa surga dan neraka telah diciptakan Allah. Kemudian wa basyiril ladzina amanu. Para ulama menerangkan tatkala Allah menyebutkan tarhib, ancaman bagi orang durhaka kepadanya, lalu disebutkan apa? Tarhib, hiburan orang-orang yang selamat dari azabnya. Inilah kesempurnaan Al-Qur'an tadi. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, inilah maksudnya di Sab'ul Mathani itu. Ya, al-mathani yang disebutkan itu dua yang berpasang-pasang selalu di dalam Quran itu. Ketika disebutkan tarhib, ada tarhib, begitu. Ada janjian baik, ada janjian buruk. Ini keistimewaan Al-Quran tadi. Wa basyiril ladzina amanu. Tadi kita merasa bagaimana? Kita akan berlari ini dari neraka, menjadi orang-orang yang selamat dari neraka. Lalu dihiburlah kita, wa basyiril ladzina amanu. Kata Allah, beri kabar gembiralah. Wa basyir di sini adalah fi'il amar, perintah kepada Rasulullah, dan di para ulama menafsirkan, dan juga orang-orang yang menjadi pendai dalam Islam adalah sebagai wa man qama maqamahu, atau orang-orang yang menyampaikan ajaran Rasulullah. Beri kabar gembiralah orang-orang beriman. Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan juga di sini mendapatkan faedah bahwa disunahkannya memberi kabar gembira sesama orang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, beri kabar gembira orang-orang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannat, bagi mereka, bahasa mereka adalah surga, tajri min tahtiyal anhar, di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kullama rizqu minha, setiap mereka diberi rezeki ya, daripada buah-buahan surga itu, dari min tamaratin rizqan qalu, dari setiap diberi rezeki daripada dalam surga tadi dari buah-buahannya, rizqan, satu rezeki dari buah-buahannya, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini adalah rezeki yang diberikan kepada kita sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberi rezeki yang hampir sama atau mirip. Walahum fiha azwajun, dan di dalam mereka disediakan istri-istri mutahharatun, istri yang suci. Wa hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Di sini Allah katakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Hubungan antara iman dengan amal bukan saja wa basyiril ladzina amanu anna lahum jannat, tidak. Ini juga menunjukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa amal termasuk ke dalam iman. Tidak mungkin adanya iman tanpa amal. Jadi apa? Artinya apa? Juga amal dilandasi dengan iman, dan hendaknya iman ditopang oleh amal. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak hanya dikatakan wa basyiril ladzina amanu anna lahum jannat, tidak. Tapi wa amilus shalihat, betapa banyaknya illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman dan amal saleh, itu menunjukkan benarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa amal adalah termasuk ke dalam iman, atau sebagian dari termasuk ke dalam iman. Tidak hanya cukup beriman saja tanpa beramal. Tidak mungkin. Bagaimana imannya akan naik kalau tanpa amal? Dan juga amal harus diiringi dengan iman. Karena kalau amal tanpa iman tidak ada faedahnya.
Wa basyiril ladzina amanu. Beri kabar gembira orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Arti di sini apa artinya? Motivasi kepada manusia, berimanlah dan beramal solehlah, ya. Berimanlah dan beramal solehlah supaya kalian menjadi orang-orang yang mendapat kabar gembira. Juga faedah kita ambil, annalahum jannat, bagi mereka surga. Kita katakan tadi ketika kita ingat membaca dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis surga, neraka, itu hendaknya meresap ke dalam hati kita kalimat surga tersebut. Kata Ibnu Abbas, la ain ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bars. Keindahan, kelezatan, kenikmatan yang ada di dalam surga nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh bagaimanapun orang membuat cerita-cerita yang indah tentang suatu daerah yang indah, bagaimanapun didengar oleh telinga kita nggak ada. Atau bagaimanapun pemandangan yang seindah-indahnya, ya, seindah-indahnya kita lihat di dunia ini, mana kira-kira yang dikatakan oleh orang pemanya daerah yang terindah di dunia, itu nggak sebanding dengan surga. Wala khatara ala qalbil bashar. Nggak mungkin bisa dikhayal-khayal bagaimana keindahannya itu. Azim sekali. Jadi hendaknya ketika Allah menyajikan kepada surga, betul-betul menjadi hal yang tidak ada nikmat yang lebih dari itu. Jannat, kalau ada nikmat yang lebih agung lagi, ya, di antara nikmat yang lebih agung adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di antara makhluk nikmat yang paling nikmat diberikan oleh Allah adalah surga. Oleh sebab itu selalu Allah janjikan kepada kita surga. Jannat, surga, tajri tahtal anhar. Ya, di dalamnya ada istana-istana yang mengalir di depan istana tadi, pohon-pohonan yang punya buah, ada sungai mengalir di depannya. Itu sekadar khayalan kita. Tapi ini kita gambarkan, ini lebih indah dari apa yang kita bisa khayalkan. Sekarang betapa orang-orang yang punya duit berlomba-lombanya bikin rumah di mana namanya, di tempat-tempat yang istilah villa-villa di kebun-kebun, ingin ada sungai di bawahnya, ingin merasakan Allah janjikan bahwa surganya jauh lebih indah. Ulama mengatakan di bawah pohon-pohon tadi mengalir sungai-sungai, anhar, sungai-sungai. Sungai di sini bagaimana? Dari susu, dari khamar, dari madu. Betapa indahnya, betapa lezatnya, ya. Jadi tajri tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruzuqu minha min thamarati rizqan qalu. Setiap mereka diberi rezeki dari buah-buahannya, betapa lezatnya. Setiap mereka diberi rezeki, ya, dari buah-buahan surga itu, qalu hadzal ladzi ruziqna. Inilah rezeki yang dulu kami diberi. Para ulama di sini menafsirkan dua pendapat. Ada mengatakan di dalam surga nanti kita akan diberi nikmat, yaitu dengan segala bentuk buah-buahan, ya, namanya, bentuknya sama, tapi rasanya sangat jauh berbeda. Ulama menerangkan bahwa di dalam surga tersebut mengalir sungai-sungai. Allah menerangkan mengalir sungai-sungai. Kita katakan istana yang indah, penuh dengan kebun yang begitu indah dengan buah-buahan, yang mana disebutkan dalam ayat lain buah-buahan tersebut kita tidak perlu pakai penjolok ngambilnya, tetapi sambil tidur pun di dipan-dipan kita bisa mengambilnya. Coba bayangkan, ya, buah-buah yang begitu indah. Kemudian setiap mereka diberi rezeki oleh Allah, mereka berkata, ini dulu di dunia pernah kita kenal. Sebagian ulama mengatakan nafsir ayat ini, namanya sama, bentuknya sama, apel, tetap namanya apel, tetapi rasanya jauh berbeda. Ada pula ulama mengatakan, kulama rizqu min qabli ini sini, artinya tasyabuh. Jadi mereka mengatakan kemarin kita sudah makan seperti ini juga. Berbeda bentuk buahnya, berbeda warnanya, tapi mereka kelezatannya hampir
sama. Ini penafsiran kedua oleh ulama. Jadi begitu nikmat dalam surga itu hampir mirip semua gitu. Artinya, ini rasanya kemarin sudah kita makan, kelezatan yang mereka rasakan. Begitu nikmatnya. Jadi tidak ada beda antara satu makanan yang makanan lain. Lezatnya itu, padahal kemarin sudah lezat seperti ini kita makannya. Gitu. Jadi mereka berkata sama mereka ahlu surga tersebut. Jadi ada yang mengatakan, mereka mengatakan maka makan di surga itu adalah sebagaimana di dunia, ya, nama sama, bentuk sama, tapi besar dan ukuran kelezatnya jauh berbeda. Ada yang mengatakan mutasyabihah ini hampir sama bentuknya adalah ketika mereka makan kemarin, hari ini makan lagi, katanya mereka, kita juga sebegini, ini juga enaknya kemarin makanan kita. Seperti itulah ungkapan mereka di dalam surga. Walahum fiha azwajun mutahharatun. Inilah para ulama menerangkan ketika mereka digambarkan bagaimana maskan, tempat tinggal mereka, rumah mereka, makanan mereka, semuanya penuh nikmat, penuh keindahan, bagaimana pemandangan sekitar mereka, sungai-sungai mengalir. Kemudian ada lagi mangka, istri mereka, karena tidak lengkap rasanya nikmat, ya, punya rumah, punya apa semua, tanpa ada mutahharatun, istri yang disucikan, suci dari sana tidak ada haid lagi. Diterangkan oleh para ulama, pada Ibnu Abbas mengatakan tidak haid, tidak nifas, tidak ada kentut, tidak ada bau keringat, tidak tidak punya air liur yang bau. Pokoknya bersih dari seluruhnya, mutahhar. Itu dari segi jismiyah, kecantikannya. Kemudian juga dari lisannya. Jadi tidak biasa berkata-kata yang lancang kepada suaminya. Kemudian mutahhar pandangan, selalu hanya menundukkan pandangan, dia hanya puas, ya. Oleh sebab disebutkan di antara bidadari itu adalah qasiratut tarfi. Artinya selalu memang mereka itu hanya pandangannya diberikan kepada suami. Jadi istri lidahnya, mata, telinganya memang mutahharatun, ya. Oleh sebab itu disebutkan dalam riwayat sebuah hadis, katakan oleh Rasulullah SAW, ketika istri-istrinya orang soleh di dunia ini, ya durhaka pada suaminya, dikatakan oleh bidadari dari istrinya dari bidadari, apa katanya? Ya, marah, melaknatnya. Asya yufariquki ilaina. Boleh saja dia akan datang kepada menghadap cemburu istri-istri calon istrinya bidadari di surga ketika istri-istrinya di dunia ini, ya, ingkar dan nakal kepada suami. Mutahharatun, istri-istri yang indah dan cantik. Oleh sebab itu ketika ini apa larang kita? Ketika di sini juga dapat bagi kita jannat, surga-surga, tempat tinggal ini, janganlah hendaknya kita yang kita utamakan keindahan di alam akhirat, jangan kita mencari kesenangan duniawi dengan cara-cara yang haram. Apakah itu untuk makanan kita ataupun untuk yang akan menjadi istri kita. Artinya apa? Jaga kehormatan kita. Ingatlah ketika kita dipancing oleh syahwat dan segala macamnya, ingat bahwa Allah, ya, siapa meninggalkan sesuatu takut kepada Allah, Allah akan ganti yang baik. Niscaya dia sudah dijadikan disediakan oleh Allah istri-istri yang lebih cantik di surga. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah adalah Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, sabatun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu, 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, yang dinaungi oleh Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Ya antaranya adalah rajulun da'athu imratun dhu jamalin wa nasabin faqala inni akhafullah, yaitu seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang penuh kedudukan, harta, kecantikan, tapi dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Ini hendaknya ketika Allah menggambarkan kepada kita nikmat-nikmat surga, jangan sampai karena memacu kenikmatan di dunia kita terlepaskan nikmat yang ada di surga. Subhanallah, ini nikmat yang sangat agung sekali. Wa azwajum mutahhara, betul-betul istri yang telah disucikan oleh Allah dari segala sifat-sifat wanita di dunia ini. Bagaimanapun cantiknya istri di dunia ini, ya, tetap akan punya ya haid, ya nifas, ya mazi, ya mani. Ini disebutkan oleh para ulama menafsirkan di sini bahwa mereka tuh lepas dari keringatnya semuanya, apapun saja. Bahkan disebutkan oleh, kalau kita membaca Hadil Arwah kitab Ibnul Qayyim, wah, di sana digambarkan bagaimana kecantikan bidadari itu, rambutnya, keputihannya, bahkan disebutkannya oleh uratnya kelihatan dari luar.
saking keindahan betisnya. Subhanallah. Jadi kemudian nikmat-nikmat yang ini wahum fiha khalidun, mereka juga kekal di dalamnya. Jadi nikmat ini tidak sementara. Tidak sementara nikmat ini. Kelezatan yang kita rasakan ini tidak sementara. Artinya apa? Jangan kita tergiur dengan kenikmatan yang sementara di dunia ini, meninggalkan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat. Istri-istri yang cantik seperti ini, kebun-kebun yang penuh keindahan ini, rumah-rumah, istana-istana ini kekal kita di dalam. Khalidina fiha. Wahum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam. Mereka kekal di dalam. Di sini juga terdapat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bahwa ahlus surga itu kekal adanya. Ya, surga itu kekal adanya. Kenapa? Karena di sana ada juga orang mengatakan bahwa terakhir nanti dari antara pendapat Mu'tazilah dan juga orang-orang Jahmiyah mengatakan, yaitu nanti akan terakhir makhluk ini adalah akan jadi batu semua, artinya beku semua. Ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam Qasidah-Nuniyahnya dan disyarahkan oleh para ulama. Itu disebutkan di antara Qasidah-Nuniyah. Bagaimana kalau seandainya orang itu sedang metik buah lalu kaku begini? Alangkah jeleknya akhir dari makhluk ini, kata Ibnu Qayyim semuanya. Kalau dia ada sedang bertengkarkan dengan istrinya, bagaimana? Lalu beku seperti itu. Kalau ada yang mau makan, lalu sedang sedang begini. Ini tidak. Ini bantahan Ibnu Qayyim kepada mereka orang-orang mingkari. Bahkan terputusnya nikmat ahlus surga, kata mereka. Kalau alasan syubhat mereka bagaimana? Kalau begitu kekalnya ahlus surga sama dengan Allah. Allah kan kekal juga. Karena dangkalnya pemikiran mereka tidak tahu bahwa kekalnya orang surga ini apa? Dalam surga ini, makhluk dalam surga ini atas pemberian Allah. Bukan berarti dia memiliki sifat sama dengan sifat Allah. Mereka itu kekal di sana sebelumnya ada. Mereka ada di dunia, mati dan segalanya, memiliki sifat-sifat makhluk yang begitu lengkap. Nah, tidak mungkin ini dikatakan sama dengan Allah. Apabila kekalnya umpamanya makhluk surga, penghuni surga dikatakan itu sama dengan Allah, enggak sama. Karena kekekalan mereka itu atas izin Allah. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah dalam ayat lain, madama samawati wal ard. Jadi masyiah ukuran di sini disebutkan oleh para ulama, di antara faedah adalah kekekalan mereka itu bukan berarti zat mereka itu seperti itu, tapi atas pemberian Allah, bukan berarti mereka itu mampu mengekalkan diri sendiri, tidak. Oleh sebab itu masih digantungkan illa masya Allah. Semuanya berdasarkan kehendak Allah. Inilah sedikit pelajaran kita hari ini tentang bagaimana ya gambaran bagi orang-orang yang mau mengikhlaskan dan mau mengikuti ajaran Rasulullah. Baginya adalah janjian yang memberi kabar gembira Allah di sini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menerima ya kabar gembira ini, yaitu orang-orang yang dimasukkan dalam surga, diberi rezeki dengan rezeki yang begitu nikmat, diberi istri yang begitu suci ya, dan orang-orang yang kekal di dalam surga. Demikian saja. Barangkali kalau kita ingin membaca, karena memang tafsir yang jadi kita pakai dalam pelajaran kita ini adalah tafsirnya Abdul Rahman Sa'di, karena banyak ikhwan-ikhwan kita yang pemula, jadi tidak cocok kiranya kita ambil tafsir Ibnu Katsir, karena di sana banyak ikhtilaf ulama, falsafah, tafsir-tafsir riwayat-riwayat, mungkin akan membosankan nanti pendengar-pendengar. Jadi oleh sebab itu kita ambil saja tafsir Abdul Rahman Sa'di ini, dan beliau ini dalam menafsirkan tetap berpedoman kepada tafsir salaf. Jadi bukan berarti tapi tidak menyebutkan riwayat-riwayat, tetapi langsung menyebutkan perkataan sepulan, karena Ibnu Katsir biasanya selalu menyebutkan riwayat-riwayat tersebut. Jadi memakan waktu dan juga mungkin akan membosankan para ikhwan-ikhwan kita yang mendengar umpamanya hadis ini, hadis itu, perkataan ini, perkataan itu. Maka oleh sebab kita pilih tafsir tafsir Abdul Rahman As-Sa'di ini. Kalau kita baca ingin sedikit tafsir Syekh ini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadza amrun amun likulli nas. Ini adalah perintah umum bagi seluruh manusia. Bi amrin am, dengan perintah umum. Wa huwal ibadah al-jami'ah al-istimsal amal, yaitu ibadah, yaitu melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Wa tasdiq khabarihi, membenarkan berita-berita Allah, ya. Fa amarahum ta'ala bima khalaqahum lahu. Allah menyuruh mereka untuk melakukan apa yang mereka diciptakan, tujuan diciptakannya mereka. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian Allah summa istadalla ala ujubi ibadati wahda. Kemudian Allah menyebutkan tentang dalil-dalil tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah semata, bahwa sungguhnya Allah itu Rabbukum,
yaitu Tuhan kalian yang telah mencipta kalian, ya. Rabbakum bi asnami ni'am, yang telah mendidik kalian dengan segala macam bentuk nikmat. Fa khalaqakum ba'dal adam, dia mencipta kalian sebelum kalian, yang mana kalian sebelumnya tidak ada, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan memberi nikmat kepada kalian, nikmat zahirah wal batinah, dengan nikmat yang zahir maupun yang batin. Fa ja'alakum al-mul arda firasha tastaqirruna 'alaiha, dia menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kalian, maka kalian tinggal secara aman di atasnya. Wa kalian mengambil watan tafi'una bil abniyah, ya, kalian mengambil manfaat daripada segala bentuk bangunan-bangunan yang ada di muka bumi. Wa zira'ah, ya, dan juga pertanian. Wa hirasa, ya, maksudnya ini pertanian dan perladangan. Wa suluk min mahalin ila mahalin, dan adanya jalan-jalan yang menyebabkan kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa dzalika min anwa'in intifa'il biha, dan lain demikian dari manfaat-manfaat yang terdapat di muka bumi ini. Wa ja'alas sama' bina'an limaskanikum, Allah menjadikan langit sebagai langit sebagai atap bagi tempat tinggal kalian, dan Allah meletakkan di dalamnya minal manafi' daripada manfaat-manfaat, min dururatikum dari hal-hal yang kalian butuhkan secara daruri, dan hajatikum dan kebutuhan-kebutuhan kalian seperti matahari, bulan dan bintang. Kemudian Allah turunkan dari langit air. Kulu ma'ala wa fawqaka sama. Ini pengertian sama. Sama pengertiannya ada diterangkan oleh para ulama, yaitu 3 pengertiannya. As-sama berarti segala yang tinggi. Dan sama berarti ada sama al-mabniyah. Sama yang betul artinya langit betul yang asli yang diciptakan oleh Allah, yang mana punya pintu, setiap langit mempunyai pintu, sab'a samawat. Ada arti maksud sama itu adalah as-sama berarti apa? Yaitu as-sahab berarti awan. Jadi Allah fis sama itu Allah fil ulu artinya. Jadi fis sama di sini artinya ulu, bukan sama al-mabniyah, bukan juga sama yang arti dengan sahab. Mabniyah itu maksudnya sama yang langit yang asli, yaitu 7 langit. Bukan itu artinya. Tapi artinya Allah fis sama artinya Allah fil ulu. Jadi ada 3 pengertian sama. Al-ulu artinya segala tempat yang tinggi disebut sama. Kemudian juga as-sama berarti langit yang asli dibangun oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, itu as-sama al-mabniyah, itu 7 langit. Ada lagi makna dari langit adalah as-sama berarti sahab. Wa anzalna ma'a minas sama, artinya menurunkan air daripada awan. Itu yang maksud pengertian dari langit ini. Barangkali kita cukup sampai ini saja pada yang kita kali ini. Kalau ingin antum mendengar sedikit bagaimana maksud dari mutahhirat ini adalah falam yakul mutahhiratun minal aibi al-fulani. Jadi mutahharatun, jadi azwaj mutahhara. Mutahhara ini adalah umum. Jadi tidak disebutkan bentuk aib yang dibersihkan wanita istri-istri bidadari tersebut. Tapi umum. Jadi tidak disebutkan dari aib tertentu. Untuk mencakup segala bentuk kesucian, ya, fahun mutahhirat al-khalaq. Mereka itu adalah orang-orang yang bersih akhlaknya, ya. Mutahhiratul khalq, bersih ciptaannya. Tidak ada aib sedikit pun, ya. Mutahhiratul lisan, bersih lidahnya. Jadi dalam tutur kata lembut. Mutahhiratul absar, jadi pandangannya pun begitu, ya. Fa akhlaquhunna, dan juga akhlak-akhlak mereka, annahunna urubun mutahabbibatun ila azwajina bil khulqin hasan, yang mana mereka itu adalah yaitu mutahabbibat, yaitu mendekatkan, membuat dirinya mereka dicintai oleh suami-suami mereka dengan akhlak yang indah. Wa husnul tabaul, betul-betul indah dalam bergaul sama suami istri. Wal adabul qauli, dan adab dalam berbicara. Wal fi'li, dalam bertindak. Wa mutahhiratul khalqihinna minal haidi, dan juga kebersihan ciptaan mereka dari haid, nifas dan mani. Wal bol, dan juga tidak kencing. Wal ghaid, dan juga tidak buang air kecil, buang air besar. Wal makhat, makhat ini apa namanya? Dahak, ya. Kemudian wal basak, air liur. Wa raihatul kariha, dan juga tidak bersih dari bau-bau yang tidak disenangi. Wa mutahhiratul khalqi aidan, dan juga kebersihan ciptaan mereka adalah bikamalil jamal, yaitu kecantikan yang sangat cantik. Falaysa fihi aib, tidak ada di dalamnya sedikit pun aib. Wala dimamatul khalq, dan juga tidak ada cacat dalam ciptaannya. Bal hunna khairatun hisan, tetapi bidadari tersebut adalah baik-baik dan sangat sebaik-baik ciptaan dan sangat cantik sekali. Mutahhiratul lisan wa tarf, bersih lidah dan pandangannya. Qasiratut tarfihinna ala azwajihinna, yang hanya
mengkhususkan pandangan mereka kepada pada suami-suami mereka saja. Wa qasiratul alsinatihinna an kulli qaulin kabih, dan juga lidah-lidah mereka terpelihara dari menciptakan ucapan-ucapan yang jelek. Fa fi hadzal ayat karimah, dalam ayat mulia ini, dzikrul mubasysyir wa mubasysyar. Disebutkan mubasysyir, orang yang memberi kabar gembira, wal mubasysyar, orang yang diberi kabar gembira, yang memberi dan yang diberi kabar gembira. Wal mubasysyar bihi, dan yang diberi, yang dijadikan kabar gembira. Wasaba musil ala hazil basyara. Jadi ada berapa? 4 mubasysyir, yang memberi kabar gembira. Siapa dia? Allah atau Rasulnya atau orang yang mendakwah kepada Allah. Wal mubasysyar, yang diberi kabar gembira adalah orang beriman. Wal mubasysyar bihi, yang menjadi diberikan kabar gembira itu adalah surga. Wasabab al-musil ila hazil basyara, sebab-sebab yang mendapat memperoleh kabar gembira ini adalah iman dan amal soleh. Disebut wal mubasysyir wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberi kabar gembira adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qama maqamahu min ummatihi, dan orang yang berada di tempatnya daripada umatnya, artinya pada para orang-orang ulama. Wa mubasysyar, dan yang diberi kabar gembira humul mu'minun, adalah orang yang beriman, al-amilun as-shalihat, orang yang melakukan amal-amal soleh. Wal mubasysyar bihi, yang menjadi kabar gembira adalah hiyal jannah, yaitu surga, al-mausufat, yang diberi sifat bitilka sifat, dengan sifat-sifat yang disebutkan. Wasabab al-musil lidzalik, yang sebab yang dapat menyampaikan kepada surga tersebut adalah wal iman wal amal soleh, adalah iman dan amal soleh. Fala sabila ilal wusul ila hadil bisyara, tiadalah jalan untuk sampai kepada kabar gembira ini, untuk mendapatkan kabar gembira ini, illa bihima, kecuali dengan iman dan amal soleh. Wa hadza a'lamu bisyaratin hasilatin, ini adalah bisyarah, kabar gembira yang sangat agung sekali, alaya di afdalul khalq, yang disampaikan melalui yaitu makhluk yang paling mulia, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi afdil asbabi, dengan sebab yang paling utama. Ini, dan juga kita yakini bisyarah ini bukan bisyarah orang-orang kampanyean, ya, lalu tidak terbukti, enggak. Ini mir rabbil alamin wasadiqul masduq, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah yang memberikan kabar gembira. Kita harus yakin, la raiba, oleh sebab itu la raiba fihi, kemudian disingatkan wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina, dilarang kita untuk merasa ragu tentang janjian-janjian Allah. Yakinlah kalian dengan janjian ini, bahwa ini pasti akan kalian terima jika kalian benar beriman dan beramal saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, bagi orang yang punya suami di dunia, dia akan, kalau dia solihah, akan dapat hidup bersama suaminya. Bagaimana dengan akhwat-akhwat kita yang tidak punya suami lalu meninggalkan? Ini yang pertanyaannya. Tetap Allah jadikan bagi dia adalah suami, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tetap Allah tidak akan pernah melalaikan amalan orang-orang yang soleh. Ada bagi dia. Tetapi kenapa dijadikan untuk disebutkan zahirnya, kenapa yang untuk laki-laki saja ada bidadari? Maksudnya itu adalah karena memang nikmat yang indah tadi adalah lebih banyak kebiasaannya manusia tadi adalah kepada wanita, begitu. Karena memang oleh sebab itu bukan berarti yang tidak punya suami lalu meninggal berarti dia tidak akan mendapat suami-suami yang juga tetapi secara ulama menyebutkan Allah tidak akan pernah innallaha la Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan dia, pasti dia wallahu alam. Tapi nas sharih, apakah mereka juga punya suami, Allahu alam. Tapi yang jelas nas yang ada adalah yang memang disebutkan adalah bagi laki-laki punya istri-istri yang begitu, Allahu alam, mungkin dia juga mempunyai disediakan oleh Allah adalah suami-suami yang enggak, Allahu alam. Tapi secara zahir, ya, yang ada di dalam nas-nas, kita hanya berpatokan pada nas saja, yang ada hanya tentang berita-berita bagi suami-suami. Artinya apa? Barangkali ini adalah motivasi juga bagi istri-istri yang ada di dunia untuk berakhlak yang hasanah. Allahu alam yang selama ini, dan itu di Ibnu Qayyim pun menyebutkan, dan juga selama ini kita membaca, Allah tidak akan pernah melalaikan pahala orang-orang yang beramal soleh, itu secara umum. Jadi pasti dia akan dibalasi oleh Allah.
Ini ada pertanyaan, apakah neraka yang diciptakan oleh Allah sekarang sudah berpenghuni? Lalu yang dilihat Rasulullah saat Mi'raj diperlihatkan neraka dengan penghuninya, apakah itu sekedar gambaran neraka nantinya? Orang tidak akan pernah masuk neraka dan surga kecuali setelah hari kiamat. Tapi bukan berarti surga neraka itu tidak ada sekarang. Sebagaimana juga tidak sebagaimana anggapan orang Mu'tazilah bahwa tidak ada gunanya, banyak gunanya. Di antaranya adalah bahwa orang yang telah meninggal telah merasakan, kalau dia menjadi orang saleh merasakan nikmat dari surga. Kalau dia menjadi orang-orang yang berdosa, dia sudah mendapat azab dari neraka. Dan juga surga telah bahwa disebutkan bahwa arwah orang-orang mujahidin yaitu diletakkan oleh Allah yaitu dalam perut burung yang terbang di tengah dalam surga. Jadi gambaran kalau masuk penghuninya memang digambarkan seperti Amr bin Luhai yang dia adalah orang pertama sekali membawa berhala ke negeri Arab, itu dia tidak oleh Nabi SAW diazab. Itu gambaran tentang azab yang yang akan diterima oleh orang-orang kafir seperti orang pemakan riba dan segala macamnya. Itu gambaran azab-azab yang akan diterima oleh orang tersebut. Bukan berarti sekarang ini sudah ada orang masuk neraka dan masuk surga, tetapi itu adalah gambaran diberikan kepada Rasulullah SAW. Tapi surga neraka itu telah ada, karena masuk neraka dan surga itu adalah setelah hari kiamat dan hisabnya para makhluk. Sekarang isi neraka ini digambarkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa kalau diceritakan tentang surga yang dijanjikan pasti istri yang berarti untuk orang laki-laki yang beriman? Lalu apakah hadiah di surga bagi wanita yang soleha atau wanita yang beriman? Adakah hadis yang menjanjikan suami-suami yang tampan buat wanita yang soleha waktu dunia? Saya bagi wanita yang tidak punya suami lalu meninggal dia soleha, belum kita temukan dalilnya, Allahu a'lam, ya sebagaimana kekurangan ilmu saya. Tetapi para ulama yang kita katakan tadi adalah bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang soleh. Secara umum Allah menjadikan bagi mereka itu pahala dan balasan yang juga setimpal dengan balasan orang-orang yang laki-laki. Jadi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala wanita-wanita soleh tersebut. Pasti akan dibalasi oleh Allah. Tapi kita mempunyai istilah punya bidadara. Nah, ini kita tidak bisa mengatakan secara spontan karena tidak ada dalil dan nas. Tapi secara umum kita katakan pasti mereka akan dibalasi oleh Allah. Karena Allah berjanji tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik, orang beramal soleh. Karena untuk menyatakan suatu perkara, apalagi hal-hal yang gaib, kita butuh kepada nas yang sharih dan jelas. Tapi secara umum kita katakan Allah pasti menyediakan pahala untuk mereka. Adapun istri-istri yang dunia, bagaimana umpamanya dia punya suami dua semacam itu dikupas oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah itu disebutkan. Dia itu disuruh pilih. Kalau dia punya suami lebih dari satu, ya umpamanya cerai talak atau meninggal suaminya tidak talak. Kalau meninggal, kalau talak dia tidak menjadi suaminya lagi. Kalau dia tidak talak, suami meninggal, suami soleh, kemudian nanti suami lagi, suami soleh juga, dia disebutkan oleh Ibnu Qayyim disuruh memilih. Mana yang lebih soleh, mana yang lebih tinggi tingkatnya, dia akan gabung dengan suaminya itu. Adapun istri-istri yang di dunia adalah akan menjadi, kalau dia bersama suaminya, termasuk istri yang soleh, akan kalau dia masuk surga, di bawah surga yang dimiliki oleh suaminya, dia akan diberi syafaat oleh suaminya, akan naik ke tempat suaminya, dan dia akan menjadi istri yang cantik juga di dalam surga. Kenapa di dalam Al-Quran yang bermakna istri disebut 2 kali, kok tidak 1 kali? Bermakna istri. Apakah ada kaitannya dengan barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Lalu kalau kita bersyukur atas nikmat Allah dengan istri satu, apakah akan ditambah lagi nikmat 1 istri lagi? Ini maksudnya pemahaman bahwa Allah akan menambah nikmat apabila seorang tadi la in zakartum la azidannakum. Penambahan nikmat boleh saja dalam bentuk bilangan, boleh saja dalam bentuk apa? Kimia wa kaifiyah. Kimia adalah banyak jumlahnya. Ada juga dalam bentuk kaifiyah. Semakin dia diberkati dalam keluarganya. Ya. Adapun kita khususkan hal seperti itu tidak boleh. Umum. Allah boleh saja dia diberi nikmat oleh Allah istri yang soleh 4 orang. Ya, itu dalam bentuk kimia atau dalam bentuk kaifiyah.
istrinya semakin mendapatkan, dia semakin merasa semakin menjadi istrinya yang soleha, sehingga dia semakin tenang dengan istrinya. Bisa kimia, bisa kaifiyah. Penambahan terhadap istri yang soleh dan lainnya. Kalau hanya khusus, tapi ya penambahan nikmat Allah itu banyak bentuknya. Ya, penambahan banyak bentuknya memang tidak bisa kita gambarkan bagaimana banyak bentuk penambahan nikmat Allah dalam kita. Mungkin saja ditambah dengan nikmat yang lain, tidak dengan nikmat yang kita syukuri itu saja. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Manusia beriman, kemudian dikatakan sesungguhnya manusia itu sangat bodoh. Terus yang pertanyaan saya di sini adalah ya, Allah Taala mengetahui apa yang terjadi esok dan yang akan datang. Ya, pasti Allah punya maksud tertentu. Bagaimana pemahaman masalah tentang masalah hawa nafsu. Terus yang kedua, seandainya hawa nafsu ini kan ada yang buruk, ada yang jelek. Masalahnya kalau yang hawa nafsu yang jelek yang dominan, ya. Kemudian hawa nafsu itu tiba-tiba dengan amal soleh tadi. Bagaimana efeknya selain daripada kasih? Karena itu kan menyangkut akal. Saya nggak tahu dalilnya yang menyatakan apa nama tadi Allah menawarkan hawa nafsu. Yang ada itu ya di surah Al-Ahzab itu amanah, itu maksudnya perintah-perintah tentang yang diturunkan dalam Al-Quran, wajibat, tugas-tugas agama. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi fa abaina ahmilna wa ashfaqna minha wa hamala al-insanu innahu kana zaluman jahula. Maksudnya amanah-amanah di sini bukan hawa nafsu maksudnya. Bukan maksudnya hawa nafsu. Bukan maksudnya hawa nafsu. Saya nggak tahu dalil yang menunjukkan bahwa Allah menawarkan hawa nafsu kepada langit, bumi, kepada lain. Yang tahu itu adalah amanah yang masuk dalam ayat itu adalah tugas-tugas perintah yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian masalah Allah menciptakan sesuatu bahwa Allah tahu ini orang ini akan kufur. Kenapa Allah menciptakannya? Kenapa Allah menciptakan iblis? Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa semua dalam perbuatan Allah itu tidak ada yang sia-sia, semuanya lil hikmah. Kenapa Allah menciptakan racun segala macam pokoknya disebabkan manusia mati? Kenapa Allah juga menciptakan api neraka segala macam? Innallaha fa'al lima yurid. Ya, Allah itu berbuat dengan sekehendak hatinya. Ya. Wala dalam ayat lain disebutnya la yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak tanya dengan apa yang diperbuat Allah, dan mereka itulah yang akan berhak untuk ditanya. Allah ciptakan iblis memang untuk fitnah bagi manusia. Begitulah Allah ciptakan baik dan jelek. Kalau semuanya baik, semua orang tidak akan terlihat mana yang betul-betul mengikuti perintah Allah kalau tidak ada fitnah, pengujian dan cobaan. Kalau nggak ada iblis, semua orang akan jadi beriman. Ya sama saja manusia ini yang taat dengan yang tidak taat. Memang tidak ada pengaruh. Karena ada cobaan adalah siapa yang mampu menghadapi cobaan, inilah mereka yang berarti taat kepada Allah. Kenapa Allah juga menyuruh umpamanya Adam makan buah khuldi, semacam iblis sujud semacam. Kenapa Allah menyuruh iblis sujud padahal dia sudah tahu bahwa dia itu ingkar? Ini banyak faedahnya, di antaranya iqamatul hujjah alaihi. Ya kan? Kalau diazab saja tanpa dia disuruh sujud, kenapa kemungkaran? Kenapa kamu azab saya? Saya kan belum ada, enggak ada kemungkaran, mana kemungkaran? Iqamatul hujjah alaihi. Ternyata dia sendiri memang ingkar, kamu ingkar sendiri. Di Allah itu takdir tentang apa yang diketahui oleh Allah, memang Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi, bukan berarti Allah itu makhluk ini dapat mengetahui. Kalau begitu Allah telah mentakdir saya sebagai orang yang tidak sholat umpamanya, dia tidak bisa mengetahui takdir tersebut. Tidak seorang pun dari makhluk yang tahu tentang takdirnya. Itu adalah rahasia bagi Allah. Itu rahasia Allah. Oleh sebab itu takdir itulah rahasia Allah.
Adapun tentang diciptakan oleh Allah adanya jelek dan buruk itu adalah hikmah. Di baliknya hikmah yang begitu banyak yang tidak mungkin dapat kita tahu, ya. Hanya kita dapat mengetahui sebagian dari hikmah tersebut. Di antara hikmah diciptakannya iblis, kalau nggak ada iblis, ya tidak ada surga dan neraka. Itu jadinya. Tidak akan ada, semua orang akan jadi beriman saja, kan begitu akhir. Karena adalah cobaan, disitulah terbukti mana yang mau taat dan mana yang tidak taat. Di hikmah ciptaan Allah, umpamanya adanya orang yang ingkar surga neraka, ini cobaan oleh Allah. Allah turunkan rasul dan segala macam. Tapi di samping itu Allah juga memberikan hikmah-hikmah yang lain dan juga memberikan, karena kerahimannya diutuslah rasul untuk menyelamatkan manusia dari iblis. Ini sebagai fitnah, oleh sebab itu apa kata Allah dalam dia beluakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang baik di antara kalian dalam dia beluakum tabarakalladzi, surat tabarak, khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu tujuannya, untuk menguji siapa yang beramal, yang tidak mau beramal, siapa yang taat, siapa yang tidak bertaat. Allahu a'lam. Sebelum Allah menciptakan manusia yang sekarang ini, Allah juga bereksperimen menciptakan manusia sebelumnya. Katanya itu disebutkan manusia. Kemudian terjadi perubahan di sana. Terus Allah bereksperimen lagi perubahannya. Terus setelah itu diberikan roh sampai saat ini terjadi. Apa itu berita berat atau salah memahami? Ya jelas salah. Eksperimen seperti itu berarti Allah itu kan percobaan-percobaan. Ya mereka itu kan ngambilnya dari filsafat, ngambilnya dari filsafat, ngambilnya dari orang kufar. Karena mereka mengukur perbuatan Allah itu bukannya perbuatan manusia. Ya Allah merancang, coba dulu, kalau ini nggak pas nih bikin lagi yang baru, kan gitu maksud mereka. Sebagaimana ahli-ahli mereka dalam merancang sebuah proyek itu. Menurut mereka kan seperti itu. Itu namanya yang disebut oleh ulama takhmin, kira-kira. Oleh sebab itu disebutkan oleh dalam ayat wa ma yatabuna illa dhanna. Jadi mereka itu mengikut hanya kira-kira, sangka-sangka saja. Nggak ada yang punya dalil semuanya kira-kira saja begitu. Seperti itu ahli-ahli mereka itu seperti itu dalam beragama. Kira-kira, sangka-sangkaan melulu gitu. Seperti itu. Itu hanya kiraan mereka saja, sangka-sangkaan dari mereka. Karena dalam sifat tadi itu mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak tahu dari apa yang akan terjadi, dari apa yang diciptakannya. Itu mereka katakan eksperimen seperti itu. Jadi mereka, Allah itu tidak tahu akibat dari makhluk yang diciptakannya ini, kan itu dalam sifat yang digambarkan dalam ceritanya kan begitu. Maka ini jelas mereka tadi membawa kebatilan. Allah tidak tahu dari makhluk yang diciptakan, sehingga baru tahu Allah itu, oh kiranya orang ini kerjanya makan dan minum saja. Itu sebagaimana sifatnya orang-orang Yahudi yang menyifatkan Allah dalam Taurat mereka yang telah dirubah, bukan Taurat yang turun kepada Isa, kepada Musa, tapi Taurat yang telah mereka rubah. Seperti itu mereka menyifatkan Allah itu bodoh, menyifatkan Allah itu capek, segala macam seperti itu. Ini mereka ambil dari orang-orang Yahudi. Banyak pendapat ulama menyatakan situ, apakah jin masuk surga juga? Sebagian ulama mengatakan yang menjadi pelayan-pelayan ada jin yang soleh. Dan jin itu kan seperti manusia juga. Mereka juga ada beriman, ada yang kafir. Yang kafir akan menjadi khadam, pembantu-pembantu. Ada yang mengatakan juga anak-anak orang kaum musyrikin yang masuk surga. Wallahu a'lam. Yang penting Allah menyediakan di dalamnya apakah makhluk diciptakan Allah itu sendiri. Allahu a'lam. Siapa mereka yang jadikan itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa yang jin-jin ini yang beriman akan menjadi khadam di dalam surga, atau ada juga yang mengatakan yang menjadi khadam yang menghidang-hidang mereka itu adalah bayi-bayi kaum musyrikin yang meninggal. Ada yang mengatakan seperti itu. Demikian saja barangkali karena waktu membatasi, kita cukup sampai di sini aja insyaallah, dan juga pada ayat berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.